warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmatul Asri, kelas B Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan standar audit di Indonesia. History of Auditing. Dari mana istilah kata audit itu muncul? Kata audit yang pertama kali muncul di pertengahan abad ke-19 berasal dari bahasa Latin audiere, yang artinya mendengar, orang yang mendengarkan. Audit, laporan keuangan yang dibaca oleh akuntan dengan tujuan untuk memeriksa laporan keuangan tersebut disebut auditor. Sebenarnya, pekerjaan auditor sudah ada secara informal sejak zaman sebelum Masehi, ketika laporan keuangan pertama kali dibuat di negara-negara kuno seperti Mesopotamia, Mesir, Yunani, Roma, Inggris, dan India. Selanjutnya, auditing pertama kali. Profesi ini pada waktu itu hanya dikhususkan untuk mendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan dengan melakukan pemeriksaan secara rinci. Kecurangan merupakan permasalahan yang sangat memprihatinkan pada awal sejarah audit. Akhir abad ke-19 merupakan titik balik dalam sejarah audit ketika hukum English Compliance Act 1892 diberlakukan. English Compliance Act 1892 mengharuskan semua perusahaan besar maupun perusahaan kecil memerlukan review yang objektif dari seorang profesional khusus yang independen dan mempunyai skill untuk memeriksa laporan keuangan perusahaan tersebut. Prosedur audit yang dilakukan pada akhir abad 19 sampai dengan awal abad 20-an adalah pemeriksaan secara lengkap pada setiap transaksi dan melakukan koreksi pada setiap akun yang salah saji pada laporan keuangan. Sekitar tahun 1890-an, negara Inggris dan Amerika Serikat melihat perlunya cara yang lebih efisien dan tidak memakan biaya besar, sehingga munculnya teknik sampling dalam proses audit. Teknik ini mengambil transaksi-transaksi yang berjumlah besar dari populasi data yang ada untuk diperiksa kebenarannya, yang saat ini dikenal dengan istilah audit. Selanjutnya terkait komputer dalam audit. Pada tahun 1950, dunia bisnis melihat pengolahan data elektronik oleh sistem komputer dapat melakukan banyak hal yang membantu akuntan publik, profesional, dan pengusaha lainnya. Di awal tahun 1960, mayoritas penggunaan komputer ditujukan untuk kepentingan bisnis daripada untuk hal ilmiah. Mulai tahun 1970-an ini, komputer digital sudah dapat menangani sejumlah besar data dan memproses informasi dalam waktu yang sangat singkat. Komputer membuat pekerjaan akuntan publik menjadi jauh lebih mudah, terutama dalam menangani pekerjaan pembukuan. Hal ini memberikan banyak waktu luang bagi akuntan untuk bisa fokus pada pekerjaan lebih penting. Sejarah auditing dan penemuan komputer dalam melakukan audit berakhir di sini pada tahun 1970-an. Selanjutnya, perkembangan audit di Indonesia. Ada 6 tahap dalam perkembangan audit di Indonesia. Yang pertama periode 1 sebelum tahun 1954, yang kedua periode 2 tahun 1954 sampai 1973. Yang ketiga periode 3 tahun 1973 sampai 1979. Yang keempat periode keempat tahun 1979-1983. Periode kelima tahun 1983 sampai 1989 dan periode keenam tahun 1990 sampai sekarang. Periode 1 sebelum tahun 1954. Pada periode 1 telah ada jasa pekerjaan akuntan yang bermanfaat bagi masyarakat bisnis. Hal ini disebabkan oleh hubungan ekonomi yang makin sulit, meruncingnya persaingan, dan naiknya pajak-pajak para pengusaha, sehingga makin sangat dirasakan kebutuhan akan penerangan serta nasihat para ahli untuk mencapai perbaikan dalam sistem administrasi perusahaan.
Sudah tentu mereka hendak menggunakan jasa orang-orang yang ahli dalam bidang akuntansi. Kebutuhan akan bantuan akuntan yang makin besar itu menjadi alasan bagi khalayak umum yang tidak berpengetahuan dan berpengalaman dalam lapangan akuntansi untuk bekerja sebagai akuntan. Padahal pengetahuan yang dimiliki akuntan harus sederajat dengan syarat yang ditetapkan oleh pemerintah, dan juga mereka harus mengikuti pelajaran pada perguruan tinggi negeri dengan hasil baik. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan peraturan dengan undang-undang untuk melindungi ijazah akuntan agar pengusaha dan badan yang lainnya tidak tertipu oleh pemakaian gelar akuntan yang tidak sah. Periode kedua, tahun 1954 sampai 1973. Yang pertama, setelah adanya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang pemakaian gelar akuntan, ternyata perkembangan profesi akuntan dan auditor di Indonesia berjalan lamban karena perekonomian Indonesia pada saat itu kurang menguntungkan. Namun perkembangan ekonomi mulai pesat pada saat dilakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda. Mengingat terbatasnya tenaga akuntan dan profesi akuntan yang menjadi auditor pada waktu itu, Direktorat Akuntan Negara meminta bantuan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas nama Direktorat Akuntan Negara. Yang kedua, perluasan pasar profesi akuntan publik semakin bertambah, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PEMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMND) tahun 1967-1968. Meskipun pada waktu itu para pemodal membawa akuntan publik sendiri dari luar negeri, kebutuhan terhadap jasa akuntan dalam negeri tetap ada. Profesi akuntan publik mengalami perkembangan yang berarti sejak awal tahun 70-an dengan adanya perluasan kredit perbankan kepada perusahaan. Bank-bank ini mewajibkan nasabah yang akan menerima kredit dalam jumlah tertentu untuk menyerahkan secara periodik laporan keuangan yang telah diperiksa akuntan publik pada umumnya. Perusahaan-perusahaan swasta di Indonesia baru memerlukan jasa akuntan publik pada kreditur, mewajibkan mereka menyerahkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh akuntan. Selanjutnya terkait periode ketiga, tahun 1973 sampai 1979. Yang pertama, Mr. Sutojo pada Konferensi Nasional Akuntansi 1 di Surabaya Desember 1989 menyampaikan hasil penelitiannya mengenai pengembangan pengawasan profesi akuntan publik di Indonesia, bahwa profesi akuntan publik ditandai dengan satu kemajuan besar yang dicapai Ikatan Akuntan Indonesia dengan diterbitkannya buku prinsip akuntansi (PAI) dan norma pemeriksaan akuntan (NPA) dalam Kongres Ikatan Akuntan Indonesia di Jakarta tanggal 30 November sampai 2 Desember 1973. Dengan adanya prinsip dan norma ini, profesi akuntan publik telah maju selangkah lagi karena memiliki standar kerja dalam menganalisa laporan keuangan badan-badan usaha di Indonesia. Dalam kongres tersebut disahkan pula Kode Etik Akuntan Indonesia sehingga lengkaplah profesi akuntan publik memiliki perangkatnya sebagai suatu profesi. Dengan kelengkapan perangkat ini, pemerintah berharap profesi akuntan publik akan menjadi lembaga penunjang yang handal dan dapat dipercaya bagi pasar modal dan pasar uang di Indonesia. Yang kedua, pada akhir tahun 1976, Presiden Republik Indonesia dalam surat keputusannya nomor 52/1976 menetapkan pasar modal yang pertama kali sejak memasuki masa Orde Baru. Dengan adanya pasar modal di Indonesia, kebutuhan akan profesi akuntan publik meningkat pesat. Keputusan ini jika dilihat dari segi ekonomi memang ditujukan untuk pengumpulan modal dari masyarakat. Tetapi tindakan ini juga menunjukkan perhatian pemerintah yang begitu besar terhadap profesi akuntan publik. Selanjutnya terkait periode keempat. Periode ini merupakan periode suram bagi profesi akuntan publik dalam pelaksanaan paket 27 Maret. 3 tahun setelah kemudahan diberikan pemerintah, masih ada akuntan publik tidak
mewujudkan maksud baik pemerintah tersebut. Beberapa akuntan publik melakukan malpraktik yang sangat merugikan penerimaan pajak, yaitu dengan cara bekerja sama dengan pihak manajemen perusahaan melakukan penggelapan pajak. Ada pula akuntan publik yang tidak memeriksa kembali laporan keuangan yang diserahkan oleh perusahaan atau opini akuntan tidak disertakan dalam laporan keuangan yang diserahkan ke kantor inspeksi pajak. Periode kelima tahun 1983 dan 1989. Periode ini dapat dilihat sebagai periode yang berisi upaya konsolidasi profesi akuntan termasuk akuntan publik. PAI 1973 disempurnakan dalam tahun 1985, disusul dengan penyempurnaan NPA pada tahun 1985 dan penyempurnaan kode etik dalam Kongres kelima tahun 1986. Setelah melewati masa-masa suram, pemerintah perlu memberikan perlindungan terhadap masyarakat pemakai jasa akuntan publik dan untuk mendukung pertumbuhan profesi tersebut. Pada tahun 1986, pemerintah mengeluarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 763 KMK 001/1986 tentang akuntan publik. Keputusan ini mengatur bidang pekerjaan akuntan publik, prosedur dan persyaratan untuk memperoleh izin praktik akuntan publik dan pendirian kantor akuntan publik beserta sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan kepada kaum akuntan publik yang melanggar persyaratan praktik akuntan publik. Dengan keputusan Menteri Keuangan tersebut dibuktikan pula sekali lagi komitmen pemerintah yang konsisten kepada pengembangan profesi akuntan publik, yaitu dengan mendengar pendapat Ikatan Profesi pada Kongres ke-6 IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, antara lain mengenai pengalaman kerja yang perlu dimiliki sebelum praktik, keharusan akuntan publik Fultimer kecuali mengajar, izin berlaku tanpa batas waktu, kewajiban pelaporan berkala tahunan mengenai kegiatan praktik kepada pemberi izin. Pembukaan cabang harus memenuhi syarat tertentu. Izin diberikan kepada individu bukan kepada kantor. Pencabutan izin perlu mendengar pendapat Dewan Kehormatan IAI. Pemohon harus anggota IAI. Pengawasan yang lebih ketat kepada anggota asing, kepada akuntan asing. Yang terakhir, periode ke-6 tahun 1990 sampai sekarang. Yang pertama, dalam periode ini, profesi akuntan publik terus berkembang seiring dengan berkembangnya dunia usaha dan pasar modal di Indonesia. Walaupun demikian, masih banyak kritikan-kritikan yang dilontarkan oleh para usahawan dan akademisi. Namun keberadaan profesi akuntan tetap diakui oleh pemerintah sebagai sebuah profesi kepercayaan masyarakat di samping adanya dukungan dari pemerintah. Perkembangan profesi akuntan publik juga sangat ditentukan oleh perkembangan ekonomi dan kesadaran masyarakat akan manfaat jasa akuntan publik. Yang kedua, beberapa faktor yang dinilai banyak mendorong berkembangnya profesi adalah yang pertama, tumbuhnya pasar modal. Yang kedua, pesatnya pertumbuhan lembaga-lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. Yang ketiga, adanya kerjasama IAI dengan Dirjen Pajak dalam rangka menegaskan peran akuntan publik dalam pelaksanaan peraturan perpajakan di Indonesia. Yang keempat, berkembangnya penanaman modal asing dan globalisasi kegiatan perekonomian. Yang terakhir, pada awal 1992, profesi akuntan publik kembali diberi kepercayaan oleh pemerintah, Dirjen Pajak, untuk melakukan verifikasi pembayaran PPN dan PPNBM yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Sejalan dengan perkembangan dunia usaha tersebut, Olson pada tahun 1979 di dalam jurnal Accounting mengemukakan empat perkembangan yang harus diperhatikan oleh profesi akuntan publik. Yang pertama, makin banyak jenis dan jumlah informasi yang tersedia bagi masyarakat. Yang kedua, makin baiknya transformasi dan komunikasi. Yang ketiga, makin disadari kebutuhan akan kualitas hidup yang lebih baik. Dan yang keempat, tumbuhnya perusahaan-perusahaan multinasional
sebagai akibat dari fenomena pertama dan kedua. Sekian dari pembahasan saya mengenai sejarah akuntan publik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.